Nah pas saya mau turun pengen beli kopi, pas buka pintu mobil, mata melihat ke depan, hilang mang si warung itu tuh. Ya saya nggak kaget lah, maksudnya hal-hal biasa lah gitu, tipu muslihat gitu. Nah saya masuk lagi, saya berangkat pelan-pelan. Jadi dia duduk di teras sambil ungkang-ungkang tuh mang, kakinya tuh duduk. Ibu ini tuh dia tuh juragan beras, kalah saing, ngerintis usaha lagi, pengen nyaingin si almarhumah itu dengan cara yang hitam. Ibaratnya diserang sama dukun yang sakti. Dia punya ilmu sambar nyawa. Kalau nganter orang yang meninggal itu, yang suka bangun lagi gitu, mengganggu istilahnya, yang mana? Yang meninggal apa? Malam gelap menyelimuti jalan raya. Ambulan melaju menembus sunyinya dunia. Di belakang, terbaring tubuh tanpa nyawa. Namun, matanya terbuka menatap ke arah kaca. Suara tangis terdengar pecah di udara. Seolah meminta pertolongan dari alam berbeda. Arwah penasaran pun terus menghantui perjalanannya. Pengalaman mencekam ini pernah dialami oleh Mas Sarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dan selamat malam Sobat Malam Mencekam. Mudah-mudahan semua sehat ya seperti biasanya, dan tentunya rezekinya juga melimpah. Amin. Mang dan tim ucapkan terima kasih atas dukungannya kepada channel Malam Mencekam. Mudah-mudahan kebaikan sobat selama mendukung Malam Mencekam dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kisah hari ini tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan atau mendiskreditkan seseorang ya. Iya, Mak. Ini kisah nyata dari Mas Sarif. Apa kabar Mas Sarif? Alhamdulillah baik, Mang. Mangnya sendiri? Alhamdulillah. Sehat sampai hari ini. Alhamdulillah. Berkat doa Mas Sarif. Amin. Mas Sarif, Ya. tahun 2011 Iya. jadi supir ambulan ya. Iya. Ini banyak pengalaman yang dialami. Banyak banget, Mang. Ya namanya jadi supir ambulan kan bergelutnya ketemunya sama jenazah, sama korban-korban kecelakaan gitu. Oh, atau ini mobil sakit. jenazah ya? Iya, Mang. Khusus Bukan mobil jenazah. orang sakit. Bukan. Sakit juga yang darurat, yang urgent banget tuh, Mang, yang parah gitu, Mang. Jadi pakai totot bukuk. Iya, pakai sirine. Hanya ambulan yang boleh ya. Ini raja jalanan ini. Iya, waktu itu. Katanya ambulan itu nggak pakai rem ya. Nggak pakai, Mang. Jadi rem irit ya. Irit. Jarang ganti rem. Iya. Soalnya kelihatannya laju terus ya. Iya. Dia akan diem kalau di jalan tol. Iya, benar. Nggak teriak-teriak ya. Luar biasa. Ini sebuah pekerjaan yang amalnya besar. Amin. Buat utama ya, Mang, karena kerjanya saya itu di sosialnya itu, kemanusiaannya, Mang. Menolong lah gitu. Menolong sesama. Jadi hitung-hitung kerja tuh sambil ibadah gitu. Iya. Ya itu luar biasa sekali ya. Iya. Mudah-mudahan tambah besar ibadahnya dengan membagikan kisahnya untuk kebaikan umat ya. Iya. Supaya hidup di jalan yang lurus begitu ya. Iya. Baik, Mas Sarif, apa ini kegiatannya? Kalau sekarang sih bantuin istri jualan, Mang. Jualan Di rumah. kulineran gitu. Iya. Di rumah jajanan, aja. Iya, jajanan anak gitu. Es gitu, makanan pokok lah. Tapi masih jadi MLE? Udah enggak. Udah enggak ya? Kan MLE ya? Lagi nyamar nih. Udah enggak ya? Udah enggak. Sekarang jadi Mas Sarif ya Mas Sarif. namanya. Tulen. Tulen, oke. Dan untuk sobat yang masih merokok, hati-hati, harus siap rokoknya maksudnya. Kalau nggak ada rokok, nonton Mas Sarif sampai 1 jam kan berat ya. Iya. Dan yang nggak ngerokok, jangan maksain ngerokok. Untuk yang suka cemilan,
siapkan Siapin cemilannya. kacang yang banyak. Iya, kayak nonton bola. Iya. Malam mencekam, Semakin malam semakin mencekam. kita nonton Mas Sarif. Jadi gini Mang, waktu tahun 2011 tuh saya bekerja jadi supir ambulan. Nah saya kerjanya tuh di yayasan Mang, di salah satu yayasan di kota Cirebon. Jadi kerjanya tuh bukan di rumah sakit. Jadi kerjanya di yayasan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Nah makanya tergerak hati saya pengen masuk ke yayasan itu Mang, karena ya saya juga orangnya sosial Mang ya, sama sesama gitu. Jarak tempuh dari rumah ke yayasan itu terjangkau Mang, nggak terlalu jauh lah, 1 kilo lah terjangkau. Nah namanya jadi supir ambulan kan bergelutnya ketemu dengan jenazah, mayat, orang sakit-sakit parah gitu Mang. Takut awal-awal sih Mang, cuman saya bertahan itu karena di bidang kemanusiaannya itu Mang. Sampai kurang lebih 5 tahun saya jadi supir ambulan tuh Mang. Namanya setelah nganter jenazah itu kadang terjadi hal-hal aneh Mang. Terus kayak bau-bau gak sedap gitu. Di belakang mobil kayak bau anyir, terus bau darah, bau bunga melati. Yang serem lagi tuh kadang keranda itu Mang buka tutup sendiri tuh Mang, krodak gitu. Itu selalu seperti itu. Nggak sering sih Mang, kadang gitu kalau nganter yang mungkin nggak tahu lah meninggalnya kenapa gitu, mungkin masih ngikut gitu, takutnya gitu Mang. Nah terus kadang ada orang ketawa, hihihi gitu Mang. Ya serem sih Mang. Ada orang ketawa terus ada bayangan puding lebat di depan mobil tuh Mang. Itu Ya. kalau nganter jenazah sendirian atau berdua? Sendirian. Nggak ada keneknya. Kalau kenet itu biasanya gini Mang. Kalau misalkan kita nganter jenazah, nyemput dari rumah sakit, nganter ke rumah, nah ada pihak keluarga nanti baru ditemenin. Nah kalau misalkan keadaannya darurat atau harus ada beberapa orang harus ngebantu, nanti saya bawa orang dari yayasan gitu, bila diperlukan. Ya kalau urusan gaji sih nggak terlalu gede Mang, cukup ya, waktu itu juga masih bujangan. Kalau donaturnya lagi rame ya dikasih lebih. Kalau misalkan donaturnya lagi sepi, ya alhamdulillah saya terima. Misalkan saya nganter jenazah, kadang tuh dikasih seberapa ini, saya terima. Sebenarnya sih dari pihak yayasan juga nggak diwajibkan untuk meminta, nggak diwajibkan. Nah misalkan nganter, ya maaf ya, misalkan orang jenazah kan nggak selalu orang kaya gitu kan, ada yang nggak punya gitu ya, saya ikhlas nganternya. Kalau misalkan udah nyampe ke rumah dukanya, ya saya terima, kasih jenazahnya, udah serah terima, saya pulang. Kadang maksa, ini Mas buat beli es di jalan katanya. Ya saya terimalah, mungkin rezeki gitu kan. Sistem kerjanya tuh 2 hari kerja, 2 hari off. Nah nanti minggu depannya 3 hari masuk, 2 hari off gitu. Jadi rollingan lah. Yang penting ada orang di yayasannya gitu. Jangan sampai kosong banget. Yang penting ada yang stay lah gitu. Anehnya itu waktu ngirim ke Brebes Mang. Nah saya telepon dari pihak yayasan, waktu itu habis sholat isya, minta dianterin salah satu jenazah dari rumah sakit, minta diantar ke Brebes. Saya siap-siap, mobil saya panasin dulu, perjalanan tuh. Saya ke rumah sakit tersebut, sudah ngobrol sama pihak rumah sakit, terus si almarhum sudah dimasukin ke mobil, saya jalan, dikasih alamat apa. Habis isya langsung saya berangkat ke Brebes itu, bawanya nggak lari Mang, karena kan beda ya kalau bawa orang sakit yang darurat atau urgent gitu kan, ini kan bawa jenazah
saya bawanya pelan, nggak terlalu kenceng gitu. Kalau sirine tetap saya nyalain. Saya bawa pelan, sekitar jam setengah 10 atau jam 10 tuh saya nyampe di rumah duka, di kediaman rumah duka lah. Nah udah disambut sama orang pelayat gitu. Orang pelayat kan banyak, nyamperin. Terus saya turun, saya serah terimalah jenazah itu, udah beres semua. Nah pas saya izin pulang, pihak keluarga itu nempuk pundak saya, Mang. Mas ini sekedar buat beli rokok katanya, buat beli kopi, soalnya rokok sih dikasih sebungkus waktu itu. Nah kata saya nggak usah, saya ikhlas, udah kewajiban saya jadi supir, buat ngebantu kemanusiaan kayak gini bu. Dianya maksa, ya jadi saya terimalah gitu. Nah setelah udah beres, saya berangkat pulang pelan-pelan. Lagi pula kan udah selesai ya Mang. Nah saya berangkat pelan-pelan. Di pertengahan sawah tuh saya asam mulutnya Mang. Namanya supir kan suka ngerokok ya. Kalau ngerokok tuh kalau nggak ngopi dulu tuh nggak enak. Kalau misalkan minum air putih doang tuh nggak enak. Nah saya nyari warung. Saya jalan pelan-pelan, mobil pelan-pelan. Terpaksa saya ngerokok sambil nyari kopi. Nah saya berhenti sebentar. Tiba-tiba tuh Mang, di depan tuh ada warung Mang. Pas waktu berangkat saya nganter tuh daerah situ nggak ada warung, plong sawah semua, sama paling rumah juga 1-2 lah waktu itu kan. Yang anehnya lagi tuh ya, warungnya rame. Yang bikin anehnya tuh nggak tahu, mungkin saya juga posisi ngantuk atau apa nggak ngerti ya. Nah pas saya mau turun pengen beli kopi, pas buka di mobil, mata melihat ke depan, hilang Mang si warung itu tuh. Ya saya nggak kaget lah, maksudnya hal-hal biasa lah gitu, tipu muslihat gitu. Nah saya masuk lagi, saya berangkat pelan-pelan. Perjalanan sih seperti biasa lancar lah, pas pulang tuh nggak ada kendala lagi. Setelah itu nyampe di rumah sekitar jam 2-an. Mobil itu nggak saya bawa ke yayasan Mang, saya bawa ke rumah. Jadi saya ngasih tahu bahwa saya udah selesai nganter jenazah dari Brebes, sudah selesai. Nah besoknya masih piket saya. Setelah bangun tidur 5:30, saya langsung bawa mobil ke yayasan. Pas di yayasan waktu itu ada telepon darurat lagi, cuman kebetulan bukan saya, minta diantar ke mana gitu. Nah saya waktu itu masih ngantuk jadi tidur di yayasan lagi. Terus setelah maghrib saya pulang ke rumah seperti biasa lah. Di rumah sama orang tua, sama bapak ibu, nonton TV seperti biasa, tidur. Nah besok paginya saya berangkat lagi. Waktu itu sebelum asar saya itu ditelepon dari pihak yayasan, langsung dari pimpinan, ada jenazah yang mau diantar dari Tegal ke Semarang. Kenapa dari Cirebon ke Tegal gitu? Karena udah kerjasama gitu. Pihak Tegal dari rumah sakit sana udah kerjasama sama yang yayasan di Cirebon. Azan asar, saya siap-siap, manasin mobil seperti biasa lah Mang. Manasin mobil, beresin persiapan. Saya dikasih ongkos buat bensin, sama ya buat sekedar beli rokok lah. Saya keluar dari gudang yayasan, ketemu Apen di warung. Pas saya mau beli rokok, Apen nanya, Rip mau kemana? Mau ke Tegal nganter jenazah ke Semarang. Nah kebetulan Apen lagi off, dia minta ikut Mang. Ya saya juga karena perjalanan jauh lah, biar nggak ngantuk, biar ada teman ngobrol, saya bawa tuh si Apen ke Tegal buat nganter ke Semarang. Udah dari sana udah ngirim Sherlock, udah ngasih patokan, saya jalan. Udah berapa jam kemudian saya udah nyampe Tegal, udah disambut lah sama perangkat desa tuh Mang. Udah disambut. Pak supir katanya, udah duduk dulu di sini.
jenazahnya lagi diurus di dalam. Saya ngobrol sama perangkat desa, Pak, ini nanti dari sini siapa yang ikut nganter ke Semarangnya? Oh nanti saya, Pak supir katanya, yang nganter ke sananya nanti saya ikut. Jangan manggil Pak supir lah, panggil aja Pak Sarip, nama saya Sarip. Oh iya, nama saya Ratim, kata si perangkat desa itu. Oh ya udah Pak Ratim, nanti sekiranya udah selesai, nanti tinggal ngomong aja. Saya sementara nyiapin mobil, barangkali ada yang kurang apa gitu. Saya cek-cek mobil karena kan perjalanan lumayan jauh. Nah terus udah selesai, saya samperin lagi Pak Ratim. Gimana Pak Ratim, udah selesai belum? Belum Mas, masih diurus-urus. Nah sambil ngobrol itu saya nanya, Pak punten, ini jenazah sakit apa? Nanti aja Mas ceritanya. Kalau mau Mas Sarip pengen tahu, lihat aja di dalam, karena kan nanti juga Mas Sarip yang nganternya. Nah, saya penasaran, saya minta izin ke Pak Ratim sama pihak keluarga. Ada ibu-ibu lah, Bu punten, mau izin mau ngeliat jenazah yang di dalam. Dan mohon maaf ya untuk kisah yang sedang saya bawakan ini bukan maksud untuk membuka aib seseorang, hanya untuk edukasi dan pengalaman saya selama jadi supir ambulan. Selebihnya juga saya udah konfirmasi, udah ngomong sama pihak keluarga untuk membawakan kisah saudaranya atau pihak keluarganya yang meninggal itu. Dan akhirnya disetujuin, makanya saya berani untuk menceritakan di Malam Mencekam. Saya diizinin masuk. Saya kaget Mang, pas masuk ngeliat pertama tuh, dia tuh udah dikasih apa sih, jarit kayak tapi tuh, kayak sarung itu tuh udah dipenuhin itu. Cuman yang paling ngerinya tuh Mang, lehernya tuh hitam Mang, kayak dikendat tuh Mang, kayak di apa sih, dicek itu, gede banget, hitam sampai bengkak ya Mang. Terus darah itu dari mata tuh netes, dari kuping netes, dari hidung netes, ngerembes Mang. Kalau dari hidung sih ngerembesnya kelihatan banget. Kalau jenazah kan dikasih kapas sih Mang ya. Nah dia tuh ngerembes gitu Mang sampai gitu. Nah dari bawah tapi juga dari tempat tidur tuh kayak netesin darah segar Mang. Nah yang ngeri lagi tuh matanya dia tuh nggak nutup, ngebuka, kayak seolah-olah itu ngajak interaksi sama saya tuh, ngajak ngobrol gitu, kayak seolah-olah tuh kayak ngajak interaksi lah gitu. Saya berasumsi, pokoknya pikiran saya yang negatif lah. Pas darah netes tuh dia ketip-ketip gitu 2 kali. Saya sampai kaget nyebutin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya nggak kuat, saya izin keluar, ngobrol lagi sama Pak Ratim. Ngomongnya gini, kata Pak Ratim, Mas Sarip dia tuh dulunya orang kaya, dia punya usaha, punya ya juragan beras lah di sananya. Jadi di sini tuh dia tuh titirah, udah ngobatin kemana-mana belum sembuh, ke Tasik, ke Bandung, ke ya beberapa kota lah. Misalkan dengar ada pengobatan bagus, dia coba ikhtiar pengen ngobatin, cuman belum ketemu sembuhnya lah gitu. Saya nggak curiga, belum curiga gitu. Cuman aneh gitu, matinya tuh kayak nggak wajar gitu. Soalnya baru-baru ini Mang saya nganterin jenazah yang aneh lah, maksudnya aneh tuh kayak mati nggak wajar tuh. Kalau misalkan matinya tabrakan atau misalkan maaf ya kakinya misalkan putus atau apa kan, karena dia kan kena besi lah gitu, tabrak atau apa kan oke lah, maksudnya real ketabrak gitu matinya kan. Kalau ini kan nggak, maksudnya nggak ketabrak nggak apa gitu sampai parah banget kayak gitu. Nah singkat cerita, udah ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ratim, jenazah udah beres semua. Akhirnya minta bantu sama yang ngelayat itu, diangkatin pindah ke keranda yang di mobil saya tuh. Keranda yang di mobil udah turunin, keranda yang itu sama jenazahnya udah dipindah, diangkat. Nah pas diangkat, dimasukin, didorong pelan-pelan, tutup, persiapan udah beres semua. Saya berarti bertiga saya tuh Mang, saya Apen sama Pak Ratim, pihak dari keluarga Tegal itu, sama jenazah saya bawa ke
Semarang. Udah izin apa, dikasih bekal sama pihak keluarga, ya minum sama cemilan buat jalan katanya biar nggak ngantuk pak supirnya katanya gitu. Nah setelah saya jalan udah beres semua perjalanan, ngobrol-ngobrol sama Pak Ratim tuh, tanya jawab lah, penasaran. Nah kata si Pak Ratim sambil cerita tuh, gini Mas Arif, ibu ini tuh orang kaya dulunya, dia tuh juragan beras di Semarangnya tuh. Jadi dia tuh kalah saing. Ada orang ngerintis usaha lagi, pengen nyaingin si almarhumah itu dengan cara yang hitam. Sampai pengen, intinya jangan sampai ada yang hidup lah gitu, yang si keluarga ini tuh. Jadi pengennya suaminya dan keluarganya pengennya mati semua. Udah si almarhum juga udah minta suruh saya untuk nganterin ke orang pintar semacam dukun mang. Nah si dukunnya banyak yang kalah sampai 5 kali tuh. Karena udah ketebak, yang dukun terakhir tuh udah nebak bahwa si ibu itu ibaratnya diserang sama dukun yang sakti. Dia punya ilmu sambar nyawa. Makanya Mas tadi tuh ininya itu kan hitam semua katanya. Nah itu katanya. Yang pokoknya nggak ada yang kuat. Nah singkat cerita udah nyampe ke Semarang, pas udah turun semua Apen sama Ratim, saya juga udah turun. Di sana udah kumpul mang keluarga sanak saudara lah dengan isak tangis gitu mang. Nah udah datang semua, ngerumunin, buka pintu bagasi belakang. Ada yang narik tuh kenceng mang. Nariknya tuh kenceng, terus jatuh si tutup kerandanya tuh, jatuh, terus ininya tuh yang hitam tadinya tuh hilang seketika mang, mulus lagi, maksudnya tuh nggak kelihatan lagi hitamnya tuh, yang tadinya berceceran tuh, yang dari kuping apa dari segala lubang badan tuh nggak ada, aneh banget, nggak tahu nggak ngerti lah, mungkin memberitahu buat pelayan di situ bahwa dia tuh matinya nggak kenapa-napa, nggak tahu, nah atau nggak ngerti lah. Nah pas selesai diturunin, pindah ke keranda dari sono, udah dimasukin pindah, berat mang, jadi tuh nggak ada yang kuat, berenam tuh, berat banget katanya. Nah saya juga ikutan, emang berat mang, ya berat sih, beratnya berat bisa diangkat lah pelan-pelan tuh, cuman kayak pelan berapa detik apa berapa langkah tuh gitu, berat lagi. Nah akhirnya nyampe di dalam, udah dimasukin ke dalam, udah kumpul semua. Nah udah beres semua lah mang ya. Waktu itu saya minta air buat bersihin mobil, karena kan tadinya banyak gitu, minta bersihin mobil. Apen teman saya yang bersihin tuh, bersihin semua. Nah setelah bersih, saya izin pamit waktu itu. Nah saya izin pamit sama sekalian nyariin Pak Ratim, tadinya nggak ketemu, nggak tahu di dalam kemana gitu. Nah pas gitu ketemu, gimana Pak Ratim, siap nggak pulang lagi? Nah tiba-tiba Pak Ratim tuh nggak dibolehin pulang, suruh netep di situ selama 3 hari. Jadi ya udah saya nggak maksa ya, urusannya keluarga dia, jadi ya udah. Nah udah beres semua, Pak Ratim tuh ngobrol sama pihak keluarga, terus bawain sesuatu, bawa cemilan, air mineral, sama amplop mang waktu itu. Nah padahal saya ikhlas, nggak ngarepin itu. Ya namanya dari pihak yayasan juga nggak diwajibkan untuk meminta imbalan lah gitu. Ya selama ini juga saya alhamdulillah nggak pernah minta buat beli es, buat beli rokok, nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ngucap. Jadi pihak keluarganya yang mungkin kasihan lah gitu, jadi dikasih amplop. Pak supir kata si pihak keluarga tuh, ini buat beli es di jalan katanya, kasihan jauh. Awalnya saya nolak, cuman ibunya tuh maksa gitu, maksa nggak apa-apa buat di jalan katanya. Akhirnya saya terima dan udah beres semua, saya pamit. Saya sama Apen
ngobrol-ngobrol lah di jalan. Bahas yang tadi tuh, baru kali ini ya Rip, kata si Apen, nganterin jenazah yang bener-bener nggak wajar gitu. Iya, saya juga baru pertama, Pen. Ya untung kamu ikut, Pen. Kalau misalkan saya sendirian, waduh, pulangnya nggak tahu nunggu pagi atau siang-siangan. Pas lagi ngemil itu amplop, Pen tuh buka amplopnya. Nah pas itu dibuka dikasih 200.000 Mang sama si pihak keluarga tuh. Ya udah nanti buat beli kopi di jalan. Nah di situ kan ada cemilan, sambil nyemil, siapa tuh ngemil, ngobrol sambil ngemil, minum lagi, ngerokok lagi. Tiba-tiba Apen tidur dalam perjalanan tuh. Ya tidur lah. Pas ngeliat ke kiri tuh, udah enak banget tidur. Kirain lagi ngobrol, asik-asik ngobrol Mang, malah ditinggal tidur. Ya udahlah, saya jalan pelan-pelan lah. Lagi pula kan kalau udah nganter kan aman, maksudnya pulangnya nggak terlalu ngebut lah gitu. Saya pulang pelan-pelan. Nah tiba-tiba Apen tuh keringet dingin Mang, posisi tidur tapi keringet dingin. Kayak keluar keringet dinginnya tuh, nggak ngerti lah. Nah awalnya kayak ngorok gitu, ngoroknya kenceng gitu. Ya saya pikir waktu itu wajar lah, orang ngorok lah, orang capek barangkali kan. Nah saya jalan lagi, keranda tuh bunyi lagi. Ya bunyi mungkin kena guncangan jalan lah. Cuman masa kayak guncangannya tuh tinggi banget, pas jatuhnya di tempat yang sama lagi gitu. Ini jadi, perjalanan malam? Perjalanan malam Mang. Selama ini juga banyakan malam kalau saya nganter, kebetulan tuh Mang dapat jobnya tuh sering malam. Nah waktu itu saya agak lapar karena cemilan juga cemilan makanan ringan Mang ya, jadi nggak terlalu buat ngenyangin gitu. Nah akhirnya Apen bangun, berhenti dulu nyari warung, beli kopi lah sebentar lah, sejenak buat ngilangin ngantuk, ngobrol sama Apen, ngobrol-ngobrol. Awalnya nggak terjadi apa-apa Mang, maksudnya ngobrol biasa sama Apen tuh, nggak curiga bahwa Apen nanti kayak gimana tuh, nggak. Ngobrol, ngopi, udah selesai satu batang, berangkat lagi. Karena kan ngejar waktu juga, Apennya takutnya ada perlu gitu Mang. Nah udah jalan lagi. Yang keduanya tuh Apen tuh ngoroknya nambah kenceng Mang, awalnya tuh nambah kenceng. Kayak nyemburin busa tuh air tuh Mang, nyemburin air dari mulut tuh. Brr, gitu tuh. Saya bangunin, nggak bangun-bangun, jadi saya biarin lah. Mungkin capek lah, pikiran saya mungkin capek gitu Mang. Nah tiba-tiba pas saya ngerokok, dia tuh ngomong sesuatu Mang, ngomong pelan, awalnya ngomong pelan, kayak ngedumel gitu Mang, ngomong pelan ngedumel. Terus akhirnya dia ngomong tuh kayak bercerita Mang, kayak bercerita gitu. Saya pengen bangunin, nggak enak, barangkali ngigo Mang, orang tidur ya capek. Saya biarin pokoknya heroin dulu awalnya kan. Nah terus agak kenceng, Dek, tolong sampein ke keluarga saya. Suaranya agak-agak kayak cewek gitu Mang, kayak kerasupan gitu Mang. Dek, tolong kasih tahu keluarga saya, sebenarnya saya belum mati, katanya gitu. Kok aneh gitu Apen. Ini kalau sekarang pikiran saya tuh, ini ngeprank enggak gitu si Apen tuh. Pikiran saya ngeprank lah, nakut-nakutin gitu. Jadi mungkin gak kaget ya? Gak kaget, jadi pikiran saya santai aja lah. Lagi pula gak bawa kencengan, pelan-pelan ya. Pokoknya ngomong kayak ngedumel lagi. Dek, tolong kasih tahu keluarga saya sebenarnya saya belum mati. Gitu terus, hampir 3 kali 4 kali ngomong kayak gitu. Nah akhirnya saya tuh berhenti dulu sebentar Mang. Saya berhenti dulu, saya ngeliat mandengin Apen tidur. Pas mobil berhenti dia berhenti Mang, nggak ngucap apa-apa gitu. Kok diam ya? Mungkin ngigo lah gitu. Nah saya jalan lagi pelan-pelan, ngomong gitu lagi Mang. Dek, tolong sampein ke keluarga saya, sebenarnya saya belum mati. Pokoknya gitu terus. Nah terus saya jawab, iya mau sampein apa? Nah baru dia panjang lebar Mang ceritanya Mang. Nah pas ngomong, Dek, sebenarnya saya belum mati, tolong sampein ke keluarga saya, kalau saya itu matinya dipaksa. 2 hari sebelum saya meninggal itu didatengin sosok hitam tinggi besar. Dia ada berculah, bertaring, terus lidahnya menjulur, bawa rantai. Jadi satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Jadi ngelingker di leher. Ditarik sana, ditarik sini.
Nah akhirnya saya tuh Dek melepaskan raga saya dengan terpaksa. Dek, tahu enggak yang ngelakuin ini siapa? Dia tuh nanya emang, jadi seolah-olah tuh biar saya jawab Mang. Nah akhirnya saya jawab Mang. Siapa Bu? Dia itu pesaing saya. Dia baru ngerintis, terus dia ngehancurkan saya dengan cara hitam. Dia tuh nggak mau saya hidup, sekeluarga saya sampai benar-benar jaya tuh dia nggak mau. Makanya dia pakai ilmu samber nyawa. Nah makanya Dek, saya itu ngelepasin raga dengan terpaksa. Jadi saya itu sebenarnya belum mati, masih ngambang kemana-mana, nggak tahu. Saya juga nggak tahu mau kemana ini, katanya gitu Mang. Jadi pikiran saya tuh kayak film Susana tuh Mang, ngeri banget Mang. Soalnya real banget gitu, kayak interaksi ngobrol. Makanya yang tadinya asumsi saya waktu pas nyemput dari Tegal tuh, makanya matanya tuh kayak kayak ngajak berinteraksi tuh, itu asumsi saya benar jadinya Mang. Yang tadinya asumsi benar-benar jadi kenyataan. Nah terus udah lama pokoknya dia ngedumel lagi, ngomong pelan gitu. Jadi pas ngomong pelan tuh saya nggak tahu ngomong apa gitu. Terus ngomong lagi, Dek sebenarnya saya belum mati. Terus lambat-lambat itu dia pelan-pelan terus bangun si Apen tuh. Nah saya enjoy aja, maksudnya nggak ngomong, nggak cerita ke Apen, nggak, maksudnya seolah-olah nggak terjadi apa-apa lah gitu. Saya biarin. Saya nanya, Pen, lapar nggak? Empong, kata Pak Jarwo, empong itu Mang. Ya udah nyari pecel lele. Nyampe pecel lele makan Mang. Udah makan, udah bayar. Ya singkat cerita lah, berangkat lagi. Gimana Pen, kamu paginya ada keperluan nggak? Maksudnya kalau ada keperluan saya agak ngebut biar cepat nyampe. Nggak ada sih, cuman ngaduk aja, capek katanya. Ya udah. Nah singkat cerita tuh nyampe subuh Mang. Nah jarak rumah Apen sama rumah saya tuh nggak terlalu jauh. Jadi pas itu ngelewatin rumah Apen dulu. Jadi saya nganter ke rumah Apen dulu, udah nyampe Cirebon tuh Mang. Sekitaran subuh saya nganter Apen. Terus saya pulang, nggak ke yayasan Mang pulangnya. Mobil itu saya bawa ke rumah. Karena udah biasa misalkan nganter jenazah atau orang kecelakaan, misalkan kemalaman atau paginya nggak sempet ke yayasan, nggak apa-apa, bawa ke rumah dulu. Yang penting ngasih info ke atasan bahwa udah selesai mobil tapi di rumah, nanti udah selesai siangnya bawa ke yayasan. Nah waktu itu nyampe pas subuh, habis subuh saya tuh ngerokok dulu Mang, sampai nyantai lah sebatang sambil bersih-bersih mobil lah kan. Nah habis itu ibu saya datang dari jamaah sholat subuh tuh. Nah, wah Rip udah pulang Rip? Iya Mak udah pulang. Kapan? Baru aja. Oh ya udah masuk aja istirahat langsung tidur katanya. Biar nggak sakit. Iya Mak. Nah udah selesai ngerokok sebatang. Saya masuk ke kamar, masih merem ayam tuh Mang. Mobil tuh kayak ada yang starter Mang. Bunyi Mang, kik gitu Mang. Kik. Lah, mobil siapa? Soalnya tetangga waktu itu nggak ada mobil lah Mang waktu itu. Berarti kan pikiran saya mobil saya itu. Mobilnya apa itu? Mobil L300 Mang. Masih bagus waktu itu ya? Masih bagus. Cuman kayak aki cekor gitu Mang suaranya tuh. Nah saya kan waktu pas masuk ke kamar kan nggak langsung tidur, masih merem-merem ayam lah gitu. Masih kalau ada orang ngobrol juga masih denger lah. Nah terus ada suara itu, orang nyetar mobil bunyi cekik gitu. Saya pikir maksudnya tetangga daerah situ tuh belum ada yang punya mobil waktu itu. Nah akhirnya saya keluar. Tapi kunci kan saya udah bawa masuk di dalam. Saya keluar dari pintu, lihat nggak bunyi. Nah saya cek lagi, saya buka pintu mobil keduanya kanan kiri aman. Nah akhirnya pintu mobil saya kunci lagi, benar-benar safety aman. Saya baru masuk pintu rumah itu, jadi kayak pintu mobil tuh kayak ngetutup tuh Mang, blum, gitu tuh. Jadi kayak abis ada yang keluar atau ada yang masuk terus ditutup, blum. Saya kaget, pengen keluar lagi, udah merinding mikirlah tidur lah. Nah saya langsung tidur waktu itu. Terus bangun jam 10-an saya bangun langsung
saya bawa pulang mobil ke yayasan Mang waktu itu jam 10 tuh. Nah saya sarapan di sana sama si Apen, ketemu ngobrol-ngobrol lagi. Saya nggak cerita awalnya, nggak cerita waktu si Apen kerasupan tuh, nggak cerita. Saya biarin pendam sendirilah gitu. Nah waktu itu nggak ada job, maksudnya nggak ada keperluan nganter apa-apa, jadi sepi lah waktu itu. Saya tiduran di yayasan sampai maghrib, saya pulang izin. Nah pas sampai rumah, habis isya saya langsung tidur Mang. Nah ini yang ngeri lagi tuh ini Mang. Saya waktu itu malam pertama didatengin sama si ibu-ibu itu. Jadi dia duduk di teras sambil ungkang-ungkang tuh Mang, kakinya tuh. Duduk, bajunya putih, rambutnya nutupin wajah. Nah nutupin wajah cuman ininya masih kelihatan Mang. Wah itu dalam mimpinya tuh didatengin saya tuh Mang. Dia bilangnya gini, "Dek, sempurnakan saya." Gitu terus sambil ngerintih, "Dek, sempurnakan saya." 3 kali Mang. "Dek, sempurnakan saya." Udah terus gitu hilang Mang. Dalam mimpi saya tuh Mang. Pikiran saya waktu itu kan bunga tidur Mang ya. Mungkin karena saya terbawa-bawa waktu Apen kerasupan, terus kejadian aneh gitu. Jadi mungkin terbawa-bawa gitu. Tak pikirin hal biasa lah. "Dek, sempurnakan saya." 2 malam kemudian datang lagi Mang, ibu-ibu itu tuh. Cuman nggak duduk posisinya. Jadi duduknya di dalam mobil ambulan itu. Ngomongnya gitu lagi. Datang tuh. Dia datang dalam mimpi saya tuh jelas-jelas kayak nyata Mang. Dia gedor-gedor pintu rumah, saya buka. Terus buka sendiri si pintu kaca tuh Mang. Buka terus ngomong gitu, "Dek, sempurnakan saya." Ngomongnya nggak ada yang lain Mang, cuman itu 3 kali terus. Kayak malam pertama tuh ngomongnya gitu, "Dek, sempurnakan saya," sambil ngerintih lah pokoknya gitu. Masih saya heroin Mang, maksudnya nggak cerita ke orang tua, nggak cerita ke pihak yayasan atau teman atau siapa, nggak cerita Mang. Masih mikirnya bunga tidur lah, masih kebayang-bayang. Yang saya bikin heran tuh kenapa saya yang diteror jadinya Mang. Padahal awalnya kan ya namanya tugas saya jadi supir, ya maksudnya nganter lah, umum lah, nganter jenazah dari rumah sakit atau ke mana gitu umum. Cuman kenapa jadinya saya yang diteror Mang? Pikiran saya Mang ya, mungkin dia pengen nyampein ke saudaranya atau siapa, nggak nyampe, mungkin lewat saya, mungkin awalnya gitu. Nah malam ketiga didatangin lagi dalam mimpi tuh. Pokoknya dia kayak orang bingung tuh di depan rumah saya tuh, kayak orang bingung, ngomong gitu lagi, "Dek, sempurnakan saya." 3 kali Mang, sama kayak malam-malam kemarin ngomongnya gitu terus. 3 kali ngomong kayak gitu. Saya jadinya takut, pikiran saya tuh pokoknya waduh, ternyata bener ya, maksudnya orang hidup itu matinya tuh nggak selalu yang sempurna Mang, maksudnya nggak yang normal gitu, yang matinya ada yang kecelakaan, ada yang kena guna-guna gitu kan. Jadi beda-beda lah cara matinya orang tuh Mang. Pikiran saya kayak gitu Mang jadinya. Nah pas ketiga kalinya kayak gitu, saya ngomong, tukar pikiran sama orang tua Mang. Bapak ibu saya ngumpul, "Mak, Pak, saya mau ngomong sesuatu, main ngobrol." Waktu pas saya nganter jenazah ke Semarang itu, awalnya ngerasupin teman saya Mak, "Pak, ngerasupin tuh, jadi dia tuh nyampein sesuatu tentang dia semasa hidupnya sampai sekarang." Saya ceritain Mang, sesuai yang saya alamin lah gitu, saya ceritain. Nah yang anehnya tuh Mak, dia tuh pengen disempurnakan. Maksudnya apa Mak? Saya kan ngobrol sama orang tua belum ngerti Mang, maksudnya belum ngerti tentang sempurnakan apa gitu waktu itu kan. Wah gini Rip, kalau masalah ngobrol dia pengen disempurnakan itu, dia tuh belum benar mati, maksudnya belum pulang ke asalnya dia gitu, belum nyampe ke tempatnya dia. Jadi dia tuh masih gentayangan, masih pengen disempurnakan.
maksudnya apakah itu mimpi itu benar-benar dia pengen nyampein, suruh saya ke pihak keluarga untuk nyampein itu, Mak. Ya mungkin kamu yang waktu itu kan kamu yang nganter, mungkin disuruhnya kamu yang untuk nyampein keluarga mereka, keluarga si jenazah itu mulia, Rip, biar dia sempurna, biar dia pulang lah gitu langsung ke Allah, ke sana katanya, biar nggak gentayangan kayak gitu. Kasihan, Rip, kamu ke sana, ke Tegal. Ya, Mak. Nah akhirnya saya tuh waktu itu masih off, Mang, ya 2 hari kan off saya waktu itu, nelpon pimpinan yayasan, pengen nyampein kayak gitu tuh, Mang, ada kejadian kayak gitu tuh. Nah ya udah, Rip, katanya ke rumah aja, di rumah juga nggak ada orang. Ya udah, saya berangkat, ngobrolnya nggak di yayasan, Mang, di rumahnya. Ngobrol, saya ceritain lah seperti yang saya ceritain ke orang tua. Nah terus dari pimpinan tuh bilang, ya udah, Rip, kalau gitu kamu sama siapa nggak apa-apa, sana bawa mobil ke Tegal. Akhirnya saya diizinin untuk ke Tegal, saya dipinjemin mobil, Mang. Sekitaran 2 jam nyampe. Jadi pihak keluarga tuh kaget, Mang, dikirain saya minta ongkos, Mang. Pas nyampe depan rumah dia tuh, kok kesini lagi, emang harus ngasih ongkos ta gitu, ngomongnya gitu, Mang. Dikirain saya minta uang, minta ongkos gitu, dikirain tuh awalnya tuh gitu, Mang. Enggak, Bu, saya ada perlu, pengen ada ngobrol-ngobrol. Oh ya udah, Pak supir, katanya masuk aja. Nah pas itu kan saya diizinin masuk, dibikinin kopi sama cemilan, dikasih jaburan lah sewajarnya ada tamu gitu, Mang. Ngobrol-ngobrol panjang lebar. Saya cerita, Bu, maaf, saya mau cerita seadanya nih, Bu. Dari setelah nganter dari sini tuh, Bu, ke Semarang tuh banyak kejadian aneh, Bu. Maaf sebelumnya, kata saya gitu. Dia tuh udah nebak, Mang, udah nebak gini. Untuk masalah ini, Pak supir, katanya, kami keluarga di sini udah tahu, maksudnya kendalanya dia bisa mati kayak gimana tuh udah tahu. Soalnya ada orang pinter juga udah pernah ke sini ngasih tahu semua. Jadi saya orang kedua, Mang, maksudnya ngasih tahu ke keluarga tuh, cuman dengan versi yang berbeda. Nah saya cerita waktu pas nyampe sana, awalnya tutup keranda jatuh, kata saya. Terus yang tadinya ini bengkak ya, kata si ibu-ibu itu. Iya, Bu, waktu pas tutup keranda jatuh hilang, darah yang tadinya ngalir semua udah nggak ada yang netes-netes lagi. Nah terus pas pulangnya kenet saya, Bu, kerasupan si saudaranya ibu, sampai ngasih tahu semua cerita panjang lebar. Tentang apa? Sebenarnya tuh dia belum mati, Bu. Iya, Mas, saya juga tahu kalau masalah itu. Dia tuh ada dukun kesini tuh minta tanggung jawab, katanya, Mang. Tanggung jawabnya gini, padahal si dukun itu ya dibilang orang pinter lah, dukun itu kalah, Mang. Sebenarnya dia udah nebak bahwa si ibu itu disantet sambar nyawa sama orang pesaingnya dia, Mang. Dia tuh udah tahu si dukun tuh, cuman masih penasaran untuk ngalahin yang nyantetnya itu. Kalau udah sambar nyawa itu susah untuk ngalahinnya, Mang. Sampai beratnya sampai 5 dukun juga udah susah. Tapi tetap setengah maksa gitu si almarhum itu tuh. Coba barangkali bisa, Pak, katanya, minta tolong, berapapun nanti dibayar lah, katanya gitu, Mang. Jadi si dukun tuh mungkin penasaran sampai full, bener-bener full ngeluarin tenaga kesaktiannya lah mungkin, Mang, ya. Tetap kalah, Mang. Sampai dia mental gitu sampai sakit. Si dukunnya malah sakit, jadi, Mang, makanya sering ke situ minta tanggung jawab buat perobatan gitu ke dokter tuh, Mang. Tadinya sakti jadi dukun, malah jadi berobat ke dokter, Mang. Karena ya kalah gitu dianya, Mang. Balik lagi situ lagi. Karena yang tahu kan dari situ, di pihak keluarganya tua, yang tahu tuh di Tegal itu, Mang. Taunya tuh. Nah, dia cerita gitu. Saya versi yang beda. Gini kata saya, ibu itu belum meninggal, sekarang nggak tahu katanya mau kemana. Nah pesannya ibu itu minta disampaikan, pesannya dia minta disempurnakan
saya 3 hari 3 malam Bu didatengin saudara ibu. Jadi pikiran saya kan nggak tenang gitu, kebayang terus, makanya saya kesini nyampein pesennya. Nah si ibu itu juga bingung mau cara sempurnanya kayak gimana gitu. Dia masih bingung Mang, saya aja nggak ngerti, dianya bingung, jadi belum ketemu gitu solusinya Mang. Akhirnya dia tukar pikiran sama tetangga, ngobrol-ngobrol. Ternyata di situ juga ada ulama, kiai lah Mang, kiai besar lah, udah sepuh sih. Akhirnya mutusin jemput ulama Mang ke rumahnya. Alhamdulillah tuh waktu itu Mang ya. Nah si ulama itu minta syaratnya cuman nama aslinya si almarhum, nama lengkap, maksudnya tanggal lahir, sama meninggalnya hari apa gitu. Minta itu. Jadi untuk biar bisa sampai ke itunya, ke si almarhumnya. Dia cuman minta syaratnya sama mineral aja sebotol Mang, minta dibacain apa gitu, terus dibacain Al-Fatihah lah gitu 3 kali semua. Insya Allah si almarhumah sudah tenang di sana katanya. Insya Allah udah sempurna, jadi udah nggak bakal ke Mas lagi, maksudnya meneror untuk minta tolong untuk sampein lagi, udah alhamdulillah insya Allah udah katanya. Nah akhirnya udah diantar lagi si ulama itu. Saya juga pamit Mang dari Tegal itu pulang. Ya alhamdulillah setelah itu saya ngobrol, ngantar mobil dulu ke ketua yayasan, bahwasanya udah alhamdulillah lah udah sesuai rencana Allah mungkin Mang ya, udah sempurna si almarhum itu. Saya juga udah tenang lah, pikiran saya nggak ngerasa yang takut diteror lagi gitu. Nah akhirnya udah nyampe yayasan, saya serahin mobil, saya izin pulang lagi, ngobrol sama orang tua, maksudnya alhamdulillah Mak, Pak udah beres semua, udah disempurnakan. Di sana juga ada ulama besar, kiai yang alhamdulillah udah menyempurnakan almarhumah itu. Ya udah syukur kalau gitu mah. Nah terus ibu saya tuh ngomong, sekarang gimana, mau terus kerja jadi supir? Ya kalau sekarang sih saya masih betah Bu, apa Mak gitu, karena kan jiwa sosial saya masih tinggi. Ya hitung-hitung kerja ibadah lah gitu Mang. Besoknya tuh saya berangkat Mang ke yayasan, kebetulan pas hari itu bentrok sama Apen bareng lah gitu jadwalnya. Nah pas nyampe yayasan tuh jam 9 pagi ngopi-ngopi. Nah pas saya lihat sekeliling kan belum ada yang berangkat gitu, masih santai. Nah saya juga tadinya nggak mau cerita tuh, jadinya cerita Mang tentang masalah yang terjadi si yang dari Tegal ke Semarang itu. Pen, saya mau cerita, kamu percaya nggak waktu saya pulang dari Semarang itu kamu kerasupan? Ah ini nih kata Pen, makanya saya sekarang tuh kayak beda Rip, maksudnya sering puyeng. Kerasupan gimana? Nah kamu tuh kerasupan si almarhumah yang ibu itu Pen. Cerita semua kejadiannya Pen, sampai dia dicek matinya Pen, sampai pokoknya menderita lah, terus sampai dia masih gentayangan Pen, belum bisa pulang ke sana, sampai terjadi dia ngelepasin rohnya karena terpaksa. Dia ceritanya gini Pen, dia tuh dulunya saudagar kaya Pen, juragan beras, bener-bener jadi sukses lah. Dia matinya karena ada pesaing yang nggak suka dianya sukses Pen, pengennya mati gitu. Kok bisa ngerasukin saya ya Rip, kata Apen gitu Mang. Ya saya juga nggak tahu, mungkin ini pesan dari si almarhumah buat nyampein ke orang tuanya gitu. Oh gitu ya Rip, pantesan kok jadinya kayak sering sakit sih Rip, maksudnya badan nggak enak gitu. Jadi saya juga harus gimana Rip? Ya kamu mah biasa aja Pen, sholat mah sholat 5 waktu, nggak usah ditinggal. Yang ngaji, yang penting positif aja lah. Itu mungkin sekedar pesan si almarhumah untuk berbagi cerita, jadinya kita punya cerita Pen. Oh iya Rip, saya juga waktu itu tuh pas pulang dari Semarang tuh Rip, hawanya nggak enak, kayak meriang, merinding gitu. Pokoknya mau mandi nggak kiyeng, jadi nggak kiyeng ngapa-ngapain lah pas pulang dari Semarang tuh. Sebenarnya gitu Rip, saya juga pengen ngomong, cuman ya barangkali sayanya kondisi lagi nggak enak, lagi sakit,
Ya mungkin wajar lah posisi jauh malam Semarang, biasanya kan nggak jauh kayak gini. Mungkin pikiran saya gitu, kata si Apen. Tapi anehnya badannya nggak enaknya aneh gitu, nggak kebiasanya. Saya beli obat warung ya masih puyeng. Makanya saya juga waktu itu pulang dari situ nggak semangat berangkat tuh. Cuman ya tanggung jawab. Kalau nganter orang yang meninggal itu selalu nggak, maksudnya yang meninggal tabrakan atau yang meninggal normal, yang suka bangun lagi gitu, mengganggu istilahnya, yang mana, yang meninggal apa? Kalau yang sampai bangun sih nggak ada, Mang. Cuman kayak tanda-tanda aja Gangguan tuh. lah. Gangguan kecil tuh. Jadi kayak ngedehem tuh, Mang. Ngedehem gini, Mang. Itu untuk jenazah yang gimana Yang tuh? meninggal Jenisnya? kecelakaan, Mang. Itu saya inget banget di daerah Cirebon Utara atau apa gitu, Mang. Pas darurat banget, pas terjadi kecelakaan bener berapa menit, terus saya bawa ke salah satu rumah sakit. Waktu itu kan sendirian, jadi nggak ada pihak keluarga. Yang ngiring si motor, Mang, di jalan tuh, din buat nganuin jalan tuh. Nah, gitu dari belakang tuh, gitu. Terjadinya jam 1 malam itu. Itu jelas banget ya. Jelas kedengeran, jelas banget. Gitu lagi. Ya kalau dari luar kan pasti beda lah suaranya kan. Ini dari belakang bener jelas banget gitu. Ya takut sih, cuman ya udah jadi Dianggap biasa. karena udah sering jadi ya anggap biasa gitu. Kalau yang meninggalnya normal istilahnya ada? Ya kalau yang gangguan? kecelakaan juga atau yang itu juga kalau nggak ganggu sih enggak, Mang. Nggak, kebetulan nggak ganggu sih enggak. Jadi nggak mesti ya? Nggak mesti kecelakaan atau yang kayak gimana nggak mesti. Tergantung kasusnya Iya, juga. tergantung kasus juga. Cermin waktu hidupnya seperti apa akhirnya begitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk penonton MM, pesan-pesan pesan kebaikan ya selama menjadi supir ambulan, harus bagaimana kita hidup itu harus seperti apa? Ya kalau saya sebagai profesi waktu itu jadi supir sih ya, utamakan tujuan lah, jangan kecepatan lah. Kalau misalkan kita yang sekarang punya usaha atau misalkan kita kalah saing atau apa, ya kita jangan iri lah. Kita dikasih rezekinya segini ya syukur alhamdulillah. Yang penting berkah, biar sedikit berkah, dimakannya kenyang. Ya pokoknya jangan iri, jangan dengki lah sama yang pesaing kita atau sukses kayak gitu, janganlah. Yang penting positif aja. Rezekinya udah ada yang ngatur, Mang. Kita dapat segini ya alhamdulillah syukurin. Bagi Mas Syarif, setiap perjalanan membawa jenazah adalah pertemuan dengan misteri. Ada yang tenang, ada yang memberontak, dan ada yang menolak untuk diam. Hingga suatu hari ada arwah berbicara tentang dendam, tentang kematian yang dikirim dengan ilmu hitam. Dan malam itu, Mas Syarif menyerahkan semuanya pada doa. Dan ketika arwah itu tenang, barulah ia mengerti. Tugasnya bukan sekedar mengantar kematian, tetapi memulangkan jiwa. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video regular ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.